Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardhu subuh Masjid Akramun Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru beberapa saat Allah taala memberikan usia pada kita pada subuh hari ini, tapi kita sudah bisa mengisinya dengan yang baik-baik. Kita awali dengan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sudah kita laksanakan. Disebut pula dalam Al-Quran, wa Quran al-fajri, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Demi Quran fajar. Quran fajar itu adalah salat subuh. Disebut dengan Quran fajar karena bacaan ayatnya lebih panjang dibanding dengan salat-salat yang lain. Maka Allah menyebutnya wa Quran al-fajri, demi Quran fajar, demi salat subuh yang bacaan ayatnya panjang. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran yang dibaca dalam salat fajar itu mashhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Itu pun sudah juga kita laksanakan. Dan masuk pada sesi setelah itu adalah man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berada pada jihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumah. Ini sedang kita laksanakan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dapat isi hidup yang dititipkan Allah ini dengan amal-amal yang berkualitas, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan," siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa sallam, Allah balas dengan 10 kebaikan. Wa huttat anhu 10 sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan, kesilapan, kekhilafan, kekurangan dirinya di mata Allah. Wa rufi'at lahu 10 darajat, Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ini termasuk umat Muhammad yang mendapatkan janji tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap Sabtu subuh kita mengkaji hadis Rasulullah SAW. Subuh ini kita masih diberikan Allah izin untuk bertatap muka. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi amal soleh yang dapat kita bawa nanti menghadap Allah SWT. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, istahyu minallah haqqal hayat. Malulah kamu kepada Allah itu tidak sekedar malu, tapi haqqal hayat, haqqal istihya, sebenar-benar malu, sampai pada hakikat malu. Mendengar ucapan itu, apa kata Nabi, apa kata sahabat Nabi yang mendengarkan saat itu? Inna lanastahyi minallah wallahi ya Rasulullah walhamdulillah. Kami ini semuanya sudah malu kepada Allah. Kami ini semuanya sudah merasa malu kepada Allah. Wallahi, demi Allah. Mereka mengatakan itu dengan sungguh. Wahai Rasulullah, kalau kau suruh kami ini untuk malu kepada Allah, inna lanastahyi minallah, kami sudah malu kepada Allah. Wallahi, demi Allah, kami ini sudah merasa malu kepada Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah yang sudah memberikan rasa malu itu dalam hati kami. Tapi ketika sahabat menjawab demikian, dibantah oleh Nabi SAW. Laisa dzalik, bukan itu yang aku maksud, kata Nabi. Bukan sekedar malu dari mulut, bukan ucapan malu kepada Allah, bukan sekedar perasaan malu. Laisa dzalik, bukan itu yang aku maksud, kata Nabi SAW. Walakinnal haya haqqal istihya, akan tetapi yang aku maksud adalah malu yang sebenar-sebenar sampai pada hakikat malu. Apa itu hakikat malu? Maka dalam hadis ini ada 4 poin.
Kalau sampai pada tingkat itu, barulah kita ini disebut memiliki haqqul istihya, malu yang sebenarnya kepada Allah SWT. Kalau tak ada empat itu, maka kita ini belum lagi layak disebut pada tingkat derajat haqqul istihya, sebenar-benar malu kepada Allah SWT. Apa dia yang empat itu? InsyaAllah inilah yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sampai kepada tingkat haqqul istihya, sampai pada tingkat derajat malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Nabi, antahfadhar ra'sa wa ma wa'a, engkau jaga kepalamu dan apa yang diperhatikannya. Wa'a, yang diperhatikan oleh kepala. Apa maknanya? Lintasan-lintasan yang ada dalam isi kepala otak kita ini. Ketika kita merasakan malu kepada Allah, mulut kita mengucapkan saya ini malu kepada Allah, tapi isi kepala kita masih kita perturutkan, maka sesungguhnya kita belum lagi sampai pada tingkat malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi, antahfadhar ra'sa wa ma wa'a, engkau jaga ra'sa kepala, wa ma wa'a, dan apa yang terlintas, apa yang ada dalam isi kepala. Oleh sebab itu, ketika datang lintasan yang tak diridai Allah, maka cepat kita lawan. Hai engkau hamba Allah, sudahkah kau sampai pada tingkat malu kepada Allah? Kalau engkau perturutkan apa yang ada dalam lintasan kepalamu, maka sesungguhnya kau belum sampai pada tingkat malu. Oh, kalau begitu dihilangkan saja isi kepala ini supaya kita mulia di mata Allah. Justru tidak. Justru sebaliknya, kalau ada orang tidak berakal, maka dia tidak lagi mukallaf. Syarat kita di mukallaf, dibebani hukum kalau ada akal sehat. Makanya kita baca dalam syarat sahnya salat, baligh berakal, puasa baligh berakal, haji baligh berakal. Mengapa disebut baligh dan berakal? Karena ada orang yang umurnya baligh tapi akalnya tak ada. Umur 15 tahun, 20 tahun, tapi akalnya akal umur anak 5 tahun. Ini orang tak mukallaf. Bahkan salah satu yang menyebabkan kita ini dibebani hukum, karena ada isi kepala tadi, ada akal yang sempurna, maka kita dibebani hukum. Orang yang tak sempurna, maka dia tidak dibebani hukum, bahkan pena pun tak mencatat amalnya. Maka kata Nabi SAW, rufi'al qalam, penanya diangkat, tak berfungsi, tak berjalan, tak mencatat amal baik, yang baik maupun yang buruk tak dicatat, tak pula dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis riwayat Usamah bin Zaid, ketika Nabi ditanya oleh Usamah bin Zaid, mengapa engkau begitu banyak berpuasa ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'mal, pada bulan itu diangkat amal ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada buku catatan amal yang dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang-orang yang tak dicatat. Apa sebab tak dicatat? Karena tak ada akal, tak ada fungsi otak, kepala, akal tak berfungsi. Siapa itu? Kata Nabi SAW, anis sabi hatta yahtalib, anak kecil sampai akil balik. Yang kedua, anin naim hatta yastayqiz, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga, anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sembuh. Ketiga orang ini nampaknya berbeda. Satu anak kecil, satu orang gila, satu orang yang tak sempurna akal, tidur. Ketiga-tiga orang ini walaupun berbeda tapi ada titik persamaan. Orang tidur, anak kecil, orang gila, ketiga-tiganya akalnya tak sempurna. Ketika tidak sempurna, maka dia tidak mukallaf, dia tidak dibebani hukum. Ketika sempurna, dia dibebani hukum. Ketika ada akal tapi tidak mampu mengendalikan akal, justru dia memperturutkan apa yang ada terlintas dalam kepalanya, maka menurut hadis ini dia belum lagi sampai pada tingkat malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika terlintas di dalam pikiran kita mau mencari harta benda, apakah kita termasuk orang yang tak punya malu di mata Allah? Maka sesungguhnya Islam bukanlah agama yang mengharamkan harta benda. Ketika Abdullah
Abdurrahman bin Auf sampai ke kota Madinah. Dia tinggalkan semua perdagangannya di Makkah, karena waktu itu hijrah, jangankan membawa barang dagangan, badan saja selamat sampai di Madinah, itu sudah alhamdulillah. Maka Abdurrahman bin Auf yang datang dengan segala kerendahan dirinya, karena semua harta benda yang sudah tinggal, apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf kepada Sa'ad bin Rabi' yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW, dullani ala suqikum, tunjukkan saya di mana pasar kota Madinah. Kenapa dia minta tunjukkan pasar? Berarti ada di lintasan kepalanya dia mau berdagang, dia mau berjualan, karena orang Makkah itu kerjanya pedagang. Itu yang disebutkan Allah dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rahlatash shita wasayf, perjalanan syita musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Wasayf musim panas, mereka pergi ke negeri Syam. Inilah perjalanan panjang, perjalanan dagang. Oleh sebab itu kalau terlintas dalam pikiran orang beriman ingin mencari harta benda, bukanlah sesuatu yang membuat dia menjadi orang yang tak punya malu di mata Allah. Lalu apa bedanya dengan orang yang punya malu dengan tak punya malu? Orang yang punya malu, dia cari harta benda bukan untuk memuaskan hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, tapi dia cari itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara manusia terlintas pikirannya untuk berkuasa, untuk mendapatkan kekuasaan, apakah dia termasuk orang yang tak punya malu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalau kita tengok dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW, dia bisa selamat kalau dia hanya sekedar mengajak orang untuk solat, puasa, zakat, haji. Dia tak singgung masalah kekuasaan. Tapi mengapa dia diusir oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan? Apa sebab? Karena dia ingin mengambil kekuasaan kota Makkah dan kota Madinah. Mengapa? Karena dengan kuasa itulah dia bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kekuasaan dalam Islam bukan sesuatu yang haram. Meninggal Nabi SAW, yang pertama diurus oleh sahabat adalah pergantian khalifah. Bahkan makna khalifah sendiri adalah pengganti. Khalifah, pengganti Rasulullah SAW. Naik Abu Bakar, Umar, Uthman. Kemudian pula masa setelah itu para khalifah dari kalangan Bani Umayyah, kalangan Bani Abbasiyah, sampai pada terakhir khilafah Turki Utsmani jatuh di tangan Mustafa Kamal Atatürk 1924. Apa maknanya? Apa beda orang yang punya malu dengan orang yang tak punya malu? Orang yang punya malu di mata Allah, dia ambil itu kekuasaan untuk menegakkan agama Allah. Tapi kalau ada orang yang dia ambil itu untuk memperturutkan hawa nafsu, itu orang tak punya malu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Dia perturutkan lintasan yang ada di kepalanya. Padahal Nabi mengatakan, kalau kamu mau sampai pada tingkat derajat malu yang sebenarnya, antahfazar ra'sa wa ma hawa, engkau jaga, antahfazar ra'sa wa ma wa'a, engkau jaga kepala dan apa yang terlintas dalam isi kepala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ni saya pilih 2 Sabtu menjelang masuk bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena teorinya ini, teori malu kepada Allah, ini hadisnya. Prakteknya kapan? Di saat kita berpuasa, disitulah kita benar-benar malu kepada Allah SWT. Di luar puasa, apa yang ada di kepala kita perturutkan. Tapi saat kita sedang berpuasa, maka saat itu kita diikat, merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Kalau dalam perbuatan bisa kita tahan, orang semua maklum karena bisa ditengok mata. Tapi apa yang ada dalam kepala kita, siapa yang bisa melihat? Tak ada orang yang tahu. Belum ada alat detektor untuk mengetahui apa yang terlintas dalam kepala manusia. Tapi saat kita sedang berpuasa, terlintas pikiran yang tak diridai Allah, langsung kita tahan. Ingat fulan, engkau sedang berpuasa, jangan sampai batal puasamu disebabkan itu. Oleh sebab itu, teorinya ada dalam hadis ini, prakteknya untuk menjadi orang yang memiliki rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 4 poin. Yang pertama, antahfazar ra'sa wa ma wa'a, engkau jaga kepalamu dan apa yang terlintas di dalam isi kepalamu. Yang kedua, wal batna wa ma hawa. Wal batna perut. Pertama kepala, yang kedua perut. Wal batna wa ma hawa, engkau jaga perutmu, wa ma hawa, dan apa yang mengisi perut itu. Orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa jaga isi kepalanya,
baru dia dapat 1/4. Tapi ketika dia sudah mampu menjaga isi perutnya, maka dia pun mendapatkan kesempurnaan tambahan daripada itu. Salah satu syahwat yang merusak kedudukan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala adalah syahwat perut. Hanya sejengkal saja, akan tetapi itu pula yang banyak menyesatkan orang di mata Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara syahwat perut, doa tertunda, tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Memperturutkan syahwat perut menyebabkan doa tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, rajulun, ada seseorang ash'as, rambutnya kusut, aghbar, berdebu. Kusut berdebu. Ada dua penjelasan ulama mengapa rambutnya kusut dan berdebu. Yang pertama mengatakan karena dia sedang musafir, perjalanan panjang. Yang satu lagi mengatakan mengapa kusut dan berdebu, karena dia sedang dalam keadaan ihram, melaksanakan umrah atau haji. Dia takut menyisir rambutnya gugur. Dua-dua kondisi ini tak berlawanan. Andai dia dalam perjalanan panjang ataupun dalam perjalanan haji dan umrah, maka dua-duanya perjalanan yang sulit dan perjalanan yang dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang dalam kesulitan, dalam keridhaan Allah, doanya dikabulkan. Ini orang dalam keadaan sulit sampai rambutnya kusut berdebu, yabuddu yadayhi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit, dia berdoa kepada Allah. Apa kata dia? Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan doaku. Tapi doanya tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab doa terhalang? Berkaitan dengan syahwat perut. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Oleh sebab itu orang yang belum bisa menjaga isi perutnya dari yang haram, dari yang syubhat, maka sesungguhnya dia belum lagi layak disebut orang yang madu kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqal haya, haqqal istihya, madu yang sebenarnya, madu sampai pada tingkat hakikat madu di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan itu dapat kita laksanakan menjaga perut itu? Balik lagi ketika sedang berpuasa. Subuh ini kita kaji teorinya. Oleh sebab itu ini bagian dari persiapan untuk masuk ke bulan yang agung dan mulia tersebut. Kita menyambut Ramadan tidak pada saat hari terakhir, besok Ramadan, hari ini kita sambut, enggak. Tapi jauh sebelumnya kita kaji hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Di saat orang melaksanakan puasa Ramadan, di situ barulah dia sadar sesungguhnya apa sebenarnya isi yang sejengkal dalam perut itu. Pada siang hari jam 12 panas terik, rasanya semua mau diisikan ke dalam. Tapi ketika sudah sampai azan dikumandangkan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, saat itu ketika masuk 2 teguk 3 teguk air, masuk sebutir 2 butir kurma, hilanglah semuanya. Kita sedang disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai hamba Allah, hai fulan, itulah syahwat perut yang kau perturutkan selama ini. Tapi karena memang dasar manusia ini diambil dari kata nasia, lupa dia. Saat itu ingat, besok ulang balik sekali lagi. Jelas-jelas bertumpuk segala macamnya. Ketika sudah tak sanggup, hanya seteguk 2 teguk hilang, lupa, nanti malam lupa, besok ulang lagi sekali lagi. Memang begitulah sudah fitrah manusia ini. Makanul khata' wal nisyan, tempatnya khata' salah, nisyan lupa salah. Karena kita sadar bahawa diri kita ini lupa dan salah, maka kita saling ingat mengingatkan. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling ingat mengingatkan dalam hak, kebenaran, dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Subuh ini kita sedang ingat mengingatkan dalam hal bagaimana kita menjadi orang yang malu di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tapi tidak pula berarti karena disuruh menjaga perut lalu membuat perut tidak diisi makanan karena dianggap itu melalaikan dari Allah. Ini juga pemahaman tak betul. Sampai ada sahabat Nabi itu yang ingin puasa setiap hari, sampai dia tak mau makan. Nabi bukan senang mendengarnya, Nabi marah. Bahkan kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, inna li jasadika alaika haqqan, sesungguhnya jasadmu itu punya hak terhadapmu. Perut itu ada haknya. Ini perut memang ada dalam tubuh kita. Kita bawa sejak dari dalam perut ibu kita. Dia ada dalam diri kita. Tapi ingat, dia bukan punya kita. Perut ini punya siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah.
Bahkan diri kita ini pun bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan itu untuk kita jaga. Ketika kita tidak tunaikan haknya, maka kita termasuk orang yang zalim. Definisi zalim adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa tempat perut ini? Makanan, kasih dia makan. Wa ati dzi haqqin haqqahu, berikan haknya pada tempatnya. Ketika tidak, maka kita termasuk orang yang lalai menunaikan hak, termasuk golongan orang yang zalim. Tapi sebaliknya pula, jangan diperturutkan selera dia sehingga melebihi dari semestinya, sehingga membuat berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaklah bahawa agama Islam itu tak terlalu condong ke kiri sampai tak makan, tak pula terlalu condong ke kanan sampai kerjanya makan saja, tapi dia antara dua. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan, tak terlalu condong ke kanan, tak terlalu condong ke kiri. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama ini mulut kita mengatakan innana nastahyi minallah, kami ini malu kepada Allah, tapi selera perut diperturutkan, maka sesungguhnya tak sesuai antara ucapan mulut dengan apa yang ada dalam diri kita. Maka orang seperti ini belum lagi layak untuk mendapatkan orang yang malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, antadhkural mauta wal bala. Antadhkura, engkau ingat. Apa yang diingat orang yang malu kepada Allah? Antadhkural mauta, engkau ingat kepada maut, kematian. Tapi tak hanya sekedar kematian, wal bala, dan berbagai macam ujian, cobaan, malapetaka, huru-hara setelah kematian itu. Ada orang menganggap kematian itu adalah titik akhir, maka dianggapnya setelah mati itu istirahat. Orang yang paham tentang konsep kematian dalam Islam, maka sesungguhnya kematian tidaklah peristirahatan. Kematian adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mati justru ada yang lebih berat daripada itu. Apa dia? Mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sebelum kita mati. Oleh sebab itu ungkapan mari kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir perlu diluruskan. Siapa menyebut dia istirahat? Ialah kalau amalnya baik, kalau dari subuh menjelang maghrib sampai malam diisi dengan ibadah, betul dia menjadi orang yang mendapatkan peristirahatan. Tapi kalau hanya perbuatan dosa saja, maka sesungguhnya kematian itu adalah azab pertama yang akan disusul dengan azab berikutnya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ayat yang pertama dibaca oleh imam kita pada rakaat pertama subuh ini adalah kullu nafsin dha'iqatul maut, mengingatkan kita pada yang ketiga. Kullu nafsin, semua yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Mengapa Allah tak mengatakan kullu nafsin tamutu, setiap yang bernyawa akan mati? Padahal maknanya sama, tapi digunakan di dalam itu kata dha'iqatul maut, merasakan mati. Apa makna merasakan mati? Bahwa kematian itu sesuatu yang menyakitkan. Oleh sebab itu kita selalu berdoa kepada Allah, wa hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin, ringankan kami ya Allah saat menghadapi sakaratul maut, karena kematian yang begitu berat. Maka yang ketiga ini orang yang malu kepada Allah, antazkural mauta, engkau ingat mati, wal bala, dan apa yang terjadi setelah kematian. Selesai mati pindah ke alam barzakh, masuk ke alam kubur, akan ada pemeriksaan tentang pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Setelah itu menunggu pula sampai ditiupkannya sangkakala. Dalam perjalanan yang begitu panjang, tak tahu entah berapa lama. Bisa kita bayangkan orang yang meninggal pada masa Nabi Isa alaihissalam, berarti dia sudah berada di alam itu selama 2000 tahun lebih. Apa yang dia alami sepanjang itu, sampai-sampai disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, api neraka dipertontonkan ke mata mereka ghuduwwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Pagi yang ditengoknya api neraka, petang yang dilihatnya api neraka. Itulah yang ditengok pagi dan petang selama 2000 tahun. Na'udzubillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu baru azab awal. Bagaimana nanti meniti titian siratal mustaqim? Bagaimana nanti ketika mengharapkan syafaat di padang mahsyar yang saat itu tak satu pun dapat memberikan pertolongan? Oleh sebab itu orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia
ingat. Yang ketiga adalah antazkural mauta, engkau ingat kematian, wal bala, dan apa yang akan menimpa setelah kematian itu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, siapa orang beruntung? Selama ini kita menganggap orang beruntung adalah orang yang berhasil mengumpulkan banyak harta benda. Siapa orang beruntung? Orang beruntung adalah orang yang dapat mencapai tingkat kekuasaan tertinggi. Siapa orang beruntung? Orang beruntung orang yang dapat mengumpulkan titel, gelar, sertifikat dan lain sebagainya, keilmuan. Tapi kalau kita dengar bacaan yang dibaca imam pada rakaat pertama tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari azab neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah semua kenikmatan dunia ini melainkan mata, kenikmatan ghurur. Ghurur itu kenikmatan yang menipu, yang memukau, yang tak dapat kita ambil manfaatnya kecuali kita manfaatkan dia untuk niat di akhirat kelak. Harta akan hilang sia-sia percuma, tapi ketika kita sedekahkan maka akan kita petik di alam nanti. Kekuasaan sesuatu yang akan binasa, akan berakhir, akan selesai pada masanya. Tapi kalau kita manfaatkan untuk menolong agama Allah, maka dia akan menjadi amal jariah yang akan tetap mengalir, akan kita bawa sampai akhir hayat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang malu kepada Allah, sifatnya yang ketiga adalah antazkural mauta, engkau ingat kematian, wal bala, dan huru-hara malapetaka setelah itu. Oleh sebab itu, paling tidak seorang muslim mengingat kematian itu setiap hari. Bukan berarti dengan kematian lalu dia membuat tidak bersemangat untuk hidup. Justru orang beriman dengan mengingat kematian dia semakin bersemangat. Mengapa begitu? Karena semua kenikmatan yang dia lihat ini akan dapat dia bawa ke alam di masa yang akan datang, kalau itu dia buat untuk niat, supaya dia dapat mendapatkan kesenangan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, yang keempat, apa itu sifat orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Man aradal akhirata taraka zinatad dunya, siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinatad dunya, maka dia tinggalkan perhiasan duniawi, maka dia tidak lagi mementingkan perhiasan duniawi. Wa atharal akhirata minal ula, dan dia lebih mementingkan akhirat, yang akhirat minal ula, daripada yang pertama. Akhirat ula, dunia, dia lebih mementingkan yang akhirat daripada dunia. Ini hadis poin keempat ini, kalau difahami secara letterlik, tidak difahami menurut pemahaman ulama, maka akan membuat cenderung orang bersikap apatis, tak lagi mementingkan keduniawian, lari dari dunia. Oleh sebab itu pemahamannya mesti kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat. Makanya kata Nabi, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Apa maknanya? Ikuti bagaimana cara mereka menjalani kehidupan. Makna meninggalkan perhiasan dunia bukan berarti mereka tinggal di gua, masuk ke dalam tempat yang sunyi, lalu meninggalkan kota Madinah, lalu meninggalkan peradaban. Tidak. Kalau kita lihat sahabat Nabi itu berjuang, mereka mengadakan ekspansi, tapi tidak menurut makna ekspansi pemahaman politik modern bahwa menguasai negara. Tidak, bukan penjajahan, tapi disebut perluasan kekuasaan daerah. Dalam Islam itu disebut dengan futuhat, pembebasan. Pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, Islam sudah sampai ke Mesir. Beliau kirim panglima perangnya bernama Amr bin As. Beliaulah yang membuka Mesir pertama kali didirikan masjid di Afrika Utara, yaitu Masjid Amr bin As, yang masih tetap tegak berdiri di kota Kairo sekarang. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, sampai pula Islam itu ke Maghribi, Maroko sekarang, dibawa oleh sahabat Nabi bernama Uqbah bin Nafi'. Bahkan pada tahun 93, sebagian riwayat menyebut 94 Hijrah, tak sampai 100 tahun, Islam ini sudah menyeberang sampai ke Andalusia yang kita kenal sekarang dengan Spanyol. Apa maknanya?
bahwa sahabat Nabi itu tidak berarti meninggalkan dunia lalu mereka hanya berzikir saja di Masjid Nabawi, lalu hanya mengejar khatam Quran saja, lalu hanya mendekatkan diri kepada Allah, tawaf sa'i umrah saja setiap hari sampai mati. Tidak, mereka melaksanakan apa yang mesti mereka laksanakan. Mereka mencari harta keduniawian, tapi tujuannya bukan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan memperturutkan keinginan, tapi semua itu untuk dipersiapkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita tak dilarang Allah untuk mencari kehidupan dunia. Wabtaghi, dalam bentuk kalimat perintah, wabtaghi, carilah fima atakallahu ad-daral akhirah, carilah sebanyak-banyaknya perhiasan, persiapan untuk negeri akhirat. Wala tansa, tapi jangan sampai lupa, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagian kehidupanmu di dunia. Sampai-sampai ada sahabat Nabi yang ingin memberikan semua hartanya untuk Islam. Ambillah ya Rasulullah, saya tak butuh lagi hartanya, saya pun sudah sakit kuat, saya mau mati. Ini terjadi pada tahun ke-11, tahun ke-10 ketika Nabi melaksanakan haji wada. Saat itu Nabi tak mau terima, lalu dia tawar, kalau engkau tak mau semua, asyatru, ambil setengahnya. Nabi pun tak mau terima. Ketika dia katakan as-sulusu, ambil sepertiganya, apa jawab Nabi? As-sulusu kasir, sepertiga itu pun terlalu banyak. Anta da'a warathataka aghniya, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, mampu, berkecukupan, khairun, lebih baik, min anta da'ahu 'allatan yatakaffafuna 'alan nas, daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir, miskin, fuqara, masakin, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta kecukupan dari orang lain. Oleh sebab itu memahami yang keempat, makna man arada al-akhirata taraka zinatad dunya, siapa yang mau akhirat dia tinggalkan perhiasan dunia. Maknanya jangan sampai dunia ini menguasai hatinya. Kalau ada orang berilmu, lalu ilmu itu menguasai hatinya, ada orang kaya, harta itu menguasai hatinya, ada orang berkuasa, kekuasaan itu menguasai hatinya, itulah yang dilarang. Tapi ketika kekuasaan, harta benda, ilmu yang dititipkan Allah bukan dipakai untuk memuaskan hawa nafsu, tapi dipakai untuk menolong agama Allah yang nanti akan dipetik di alam yang selanjutnya, maka itulah sesungguhnya yang diinginkan dari setiap muslim. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dapat dilakukan yang empat ini, di akhir hadis ditutup oleh Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Siapa yang dapat melakukan itu semua, yang empat itu, maka sesungguhnya dia sudah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benar malu. Pagi ini kita tidak sedang ingin mengukur iman orang lain, kita tidak sedang ingin mengukur rasa malu orang lain, tapi kita sedang ingin mengukur rasa malu yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu sebenarnya kajian-kajian itu adalah tak lain tak bukan muhasabatun nafs, introspeksi diri. Kira-kira kita ini sudahkah layak dianggap sebagai orang yang malu kepada Allah atau tidak? Memangnya apa hubungan malu dengan iman? Mengapa kita perlu khawatir kalau malu itu tak ada dalam diri kita? Memangnya kalau tak malu mengapa? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak dalam hadis ini tapi dalam hadis lain. Apa kata Nabi SAW? Al-imanu bid'un wasab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, yang paling rendah adalah membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Lalu di mana letak malu? Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu cabang dari cabang-cabang iman. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang tak punya malu, apalagi tak sampai pada tingkat hakikat malu yang empat sifatnya kita kaji pada subuh ini, maka sesungguhnya diragukan salah satu cabang keimanannya sudah tanggal dari dirinya. Padahal kita ini mau semuanya sempurna, dari mulai tempat tinggal, kendaraan, makanan, minuman, pakaian, fasilitas kita semua mau yang sempurna. Tapi dalam hal keimanan, mengapa kita rela ada satu cabang iman yang tanggal lepas dari diri kita? Kita mau satu cabang itu sempurna. Dari mana datang malu? Di mana letak malu? Malu letaknya bukan di mata. Kalau ada orang menundukkan pandangannya karena dia malu, dari mata akan masuk ke dalam akal fikiran. Apa yang dilihat oleh mata akan menjadi lintasan dalam fikiran. Kalau ada orang menundukkan matanya, maka sesungguhnya malu itu bukan di matanya, karena mata itu hanya mengikut.
Kalau ada orang menghentikan pendengarannya dari yang tak diridai Allah, malu itu bukan letaknya pada telinganya, tapi malu itu letaknya di dalam hatinya. Makanya kata Nabi SAW, ala fil jasadi mud'ah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut baik. Telinga menjadi baik, mata menjadi baik, lidah menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka yang lain pun ikut menjadi rusak. Apa dia? Ala wahyal qalb. Sesuatu itu adalah hati. Oleh sebab itu diperbaiki hati, menanamkan malu ke dalam hati. Dari mana datangnya malu? Malu akan datang dari sifat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sifat mengenal Allah. Kita ini kecil, lalu ada yang maha besar, lalu kita ungkapkan Allahu Akbar. Kita dipuji, tapi ada yang maha terpuji. At-tahiyatul, segala penghormatan, segala ungkapan penghormatan, pengagungan, kemuliaan. Mubarakatun, segala keberkahan. Salawatun, segala puji-pujian dan doa. Tayyibatun, segala yang baik-baik. Lillah, hanya milik Allah SWT. Saat itu barulah kita sadar bahawa kita ini sebenarnya tak punya apa-apa. Barulah sadar ada rasa malu dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hadis singkat yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini. Harapan kita dapat mengukur diri kita, dan di masa yang akan datang kita mendapatkan kesempurnaan iman dengan memiliki sifat rasa perasaan malu, hakikat kesempurnaan malu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Sebagaimana biasa, kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan hadis yang kita kaji pada subuh kali ini, ataupun dengan masalah-masalah keislaman lainnya berkaitan dengan bulan Sya'ban, bulan Ramadan, dan masalah lainnya. Terima kasih. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.